Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu yang diamanatkan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan juga jajaran kita adalah bagaimana kita memetakan potensi-potensi kerawanan, dan diantaranya adalah juga perintah untuk memetakan kerawanan di TPS, karena TPS ini menjadi ajang pertarungan para kandidat dan semua tim yang terlibat untuk proses pendulangan suara. Jadi pemilih bisa menyampaikan pilihannya hanya ketika dia di TPS, atau kecuali jika ada prasyarat-prasyarat lain seperti yang sakit didatangi dan lain-lain. Oleh karena itu Bawaslu merasa penting untuk memetakan kerawanan-kerawanan di TPS sebagai antisipasi dan juga pengingat ini kepada jajaran kita, jajaran pengawas TPS, pengawas desa kelurahan, pengawas kecamatan, dan juga pengawas kabupaten kota, pengawas provinsi di daerah yang menggelar pilkada. Dalam konteks itu, Bawaslu kemudian membuat sejumlah indikator apa yang dinamakan dengan TPS rawan. Ada 9 hal yang kita cek dan kita perinci masing-masingnya berapa jumlah TPS rawan berdasarkan ciri indikator yang kita munculkan. Sebelum TPS rawan ini kita sampaikan, kami juga ingin menyampaikan meskipun tugas utama penurunan APK di masa tenang ini menjadi tugasnya KPU dalam peraturan KPU kali ini, tetapi Bawaslu dengan inisiatif dan kerjasama dengan semua pihak, pastinya juga dengan KPU dan Satpol PP, sudah menertibkan 409.796 unit alat peraga dan bahan kampanye di seluruh daerah pilkada yang menyelenggarakan pilkada. Adapun pemetaan kerawanan TPS ini diambil dari sedikitnya 21.250 desa kelurahan yang menyampaikan laporan lewat sistem pengawasan kita di 31 provinsi. Jadi satu desa itu kan bisa sampai puluhan atau bahkan ada yang ratusan TPS. Jadi basisnya kita ambil dari per desa. Hasilnya adalah seperti yang ada dalam tabel seperti di bawah ini. Pertama, kerawanan dari sisi TPS yang sulit dijangkau karena faktor geografis, cuaca, dan keamanan sebanyak 5.744. Kedua, lokasi TPS yang tidak akses bagi penyandang disabilitas sebanyak 2.442. Apakah TPS ini ada undak-undakan, ditaruh di lokasi yang lebih tinggi sehingga butuh usaha lain bagi pemilih berkebutuhan khusus untuk mengakses. Ketiga, penempatan TPS yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, misalnya di lokasi sempit, dalam ruangan dan seterusnya, itu sejumlah 1.420. TPS terdapat pemilih tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal dunia, terdaftar ganda, tidak dikenali, dan yang terdaftar di DPT. Sebagaimana kita tahu ada beberapa pemilih masuk DPT belum perekaman, dan juga ada orang yang sudah merekam dan juga sudah punya KTP tapi belum masuk, itu juga ada. Jumlah yang kami temukan dari data yang kita tarik 14.534. Ini untuk menjadi perhatian kita. Kemudian juga kelima, TPS yang terdapat pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar. Ini juga masih ada 6.291 dari beberapa hasil informasi, misalnya Dukcapil yang juga menyampaikan jumlah pemilih atau jumlah masyarakat yang merekam itu lebih banyak daripada jumlah orang yang masuk dalam DPT. Keenam, terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS 11.559. Ketujuh, terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS 3.039. Kelapan, penyelenggara pemilihan positif terinfeksi COVID ini 1.023 pada situasi data ditarik. Perkembangan sekarang saya kira bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi dan mencari jalan keluar, penggantian dan lain-lain yang bisa dilakukan. Kesembilan, penyelenggara pemilihan tidak dapat daftar login Sirekap saat simulasi, dan ini juga menjadi catatan kita.
Jadi secara akumulasi ada 49.390 TPS yang berpotensi rawan dengan 9 indikator yang kita ambil. Adapun kemudian apa yang kita lakukan, tentu sebagai pengawas yang bertugas melakukan pengawasan seluruh tahapan termasuk tahapan di hari H nanti, kami ingin memastikan dan juga memerintahkan jajaran pengawas kami untuk betul-betul mengawasi seluruh proses dengan memedomani protokol kesehatan, dan bagi TPS yang dikategorikan rawan untuk lebih memperhatikan termasuk mengambil langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah koordinatif agar hal-hal yang tidak kita inginkan di perhelatan pilkada di saat wabah ini bisa benar-benar terantisipasi dan pemilih datang ke TPS kemudian mendapatkan pelayanan dan fasilitasi yang memadai dan juga sesuai dengan protokol kesehatan.